Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bayanut tariq al-jumli fi taghyiril akhlaq wa mu'alajatil hawa. Penjelasan tentang cara yang global di dalam merubah akhlak dan mengobati hawa nafsu. Itu judulnya ya. Cara global dalam merubah akhlak dan mengobati hawa nafsu. I'lam, ketahuilah, annal maksuda, bahwasanya yang dimaksud, minal mujahadati, dari kata mujahadah, warriyadah, dan riyadah, bil a'malis sholihati, akan amal-amal soleh, yaitu dengan media amal-amal soleh, adalah takmilun nafsi, adalah meningkatkan jiwa, wa tazkiyatuha, dan mensucikan jiwa, wa tasfiyatuha, dan menjernihkan jiwa, bitahdhibi ahlakiha, dengan mendidik akhlak-akhlak jiwa tersebut. Nah ya, jadi ada yang namanya mujahadah, ada yang namanya riyadah. Apa bedanya mujahadah dengan riyadah? Ya. Mujahadah itu sifatnya at-tarku. Sifatnya at-tark. Apa at-tarku? Meninggalkan. Ya. Jadi kalau kita pengen mujahadatun nafs, ya, mendidik jiwa kita, ya, maka yang mesti kita kerjakan adalah apa? Ya. Oh, ini. Dah. Itu kali. Ya, yang mesti kita didik, ya, bagaimana cara kita mujahadatun nafs dengan cara apa? Tark. Ya, tark apa? Tarku hawahu, meninggalkan segala keinginannya, tarkul hawa. Ya. Jelas? Itu namanya apa tuh? Mujahadah ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ya, Imam Ghazali, para sufi ya. Mereka meninggalkan dunia, meninggalkan keinginan, meninggalkan jabatan, meninggalkan harta dan sebagainya. Itu namanya apa tuh? Mujahadah. Ya. Adapun riyadah itu, ya, maka yang dikerjakan adalah al-amal. Ya, amal, yaitu mengerjakan. Ya. Nah itu ya. Maka dikatakan di sini wariyadoti bil a'malis sholihah. Ya. Yang dimaksud dengan riyadah adalah mendidik jiwa dengan cara mengerjakan amal-amal soleh. Tuh ya. Jadi beda ya antara mujahadah dengan apa? Riyadah. Ya. Ayo kita riyadah. Berapa hari guru? 3 hari. Apa amalannya? Nah, puasa. Nah, riyadah puasa. Ada yang amalannya apa? Amalannya baca zikir. Itu namanya apa? Riyadah. Tapi kalau mujahadah, ya, itu konotasinya meninggalkan. Ya, jelas? Nah, maksud daripada riyadah wal mujahadah, maksud daripada mujahadah wal riyadah, apa sih tujuannya daripada keduanya itu? Ya, tujuannya adalah takmilun nafsi, yaitu menyempurnakan jiwa. Ya. Tujuan daripada riyadah, maksudnya adalah apa? Takmil. Ya. Takmil. Apa takmil? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Ya. Yang tadinya apa tuh? Nafs amarah bisu naik menjadi apa? Nafs al-lawamah naik menjadi nafs, ya, mutmainnah
naik menjadi nafsul ya mulhamah, kemudian nafsul radiyah, kemudian mardiyah dan kamilah. Itu namanya takmil. Ya, itu fungsinya riyadhah. Gitu, ya. Dan mesti wasilahnya apa? Mujahadah dengan riyadhah. Jadi mengerjakan saja nggak cukup. Ya. Begitupun mujahadah aja nggak cukup. Kita ninggalin nafsu nih, ninggalin keinginan, kita tinggalkan segala macam keinginan kita, nggak cukup. Dia harus dua medianya. Media mengerjakan dengan amalan-amalan dan media meninggalkan. Gitu. Sama lah kayak ente misalnya gini, ente nyapu nih lantai. Kan kalau yang namanya debu, kotoran dari mana? Dari bawah kan. Ente nggak biarkan tuh, ente nggak bikin penghalang biar debu nggak masuk. Ntar kotor-kotor lagi gitu. Sama ya, jelas. Jadi kita mesti ada apa tadi? Mujahadah dengan riyadhah. Puasa yang ente kerjakan bagus. Zikir yang ente kerjakan bagus. Tapi kalau seandainya ente nggak ada mujahadah, nggak ninggalin nafsu, ya percuma. Gitu. Jadi nggak sempurna zikir yang kita baca tanpa kita mujahadah. Ya, bisa dipahami? Jadi prosesnya dua tadi. Makanya ya guru selain menyuruh muridnya, santrinya untuk mengerjakan kebaikan, tapi gurunya juga untuk menyuruh muridnya untuk meninggalkan tuh ya, tuntutan hawa nafsu tuh. Ya. Yang kedua apa? Tazkiyah. Apa tazkiyah? Tazkiyah itu maknanya ya mensucikan. Ya. Jadi sebelum jiwa itu ya, setelah jiwa itu disempurnakan, ditazkiyah. Yang ketiga apa? Tasfiyah. Nah, ini tasfiyah maknanya beda dengan tazkiyah. Apa sih tasfiyah? Kalau tazkiyah ngebersihin. Tasfiyah ya nyaring. Apa? Menyaring. Atau bahasa lain jangan nyaring dah. Menjernihkan. Ya. Kalau sesuatu sudah bersih, dijernihin lagi. Ya, biar jadi apa? Sofa. Karena asal katanya sofa itu maknanya mustafa ya, maknanya sofa jernih. Jernih di atas bersih. Bersih belum tentu jernih. Tapi kalau jernih sudah pasti bersih. Ya. Jadi tingkatannya seperti itu. Nafsu kita harus kita tingkatkan, kita sempurnakan, harus kita tazkiyah, harus kita tasfiyah. Dengan apa caranya? Ya, bitahzibi akhlaqiha, dengan kita mendidik akhlaknya. Nah, ini dia. Mendidik akhlak. Ya. Kayak yang saya pernah katakan ya, kita kalau ngaji sebenarnya kita lagi ngedidik akhlak kita. Ya, makanya orang yang belajar via YouTube saja, dia nggak dapat didikan. Dia hanya dapat ya pengajaran. Dia hanya dapat ilmu. Kenapa? Orang kalau ngaji langsung satu, dia tawadu, datang ke sini tawadu. Walaupun dia ustadz, walaupun dia profesor, walaupun dia dokter, misalnya punya jabatan tinggi, datang ke tempat guru itu sudah belajar mendidik diri untuk tawadu. Yang kedua, dia belajar sabar. Ya. Kalau kita belajar di YouTube skip gak kadang-kadang? Kelamaan nih skip. Kadang dipercepat. Ustadz ngomong kayak chipmunk ngomong. Biar apa tuh? Biar cepet nontonnya. Ya nonton 2 jam kan kelamaan gitu, kita cepetin aja Ustadz tuh. Ustadz dicepetin, besar, luar biasa. Ustadz di skip, Ustadz dicepetin gitu. Ya kan? Kalau kita ngaji begini nggak bisa, kita harus sabar. Yang ketiga syukur. Datang ke sini kita syukur, yang mungkin tadi tuh Ustadz Inggil bawa makanan tuh. Bawa apa namanya nih? Ya, rempeyek tuh, Raka udah apal dia diincer juga deh. Guru kayaknya nggak habis tuh. Aman Raka, aman. Ini contoh ya. Banyak lagi akhlak-akhlak yang terdidik kalau kita ngaji tuh, langsung ngaji. Beda sama yang online ya. Makanya yang online ya jangan lupa gitu. Ya kalau ada waktu udah datang ya tuh. Biar bener-bener diri kita terdidik. Wa bainan nafsi wa baina hadhil quwa naw'un minal alaqati. Tadiqul ibaratu an ta'rifiha ala wajhin yatashakkalu fi khizanatit takhayyuli. Imam Ghazali mengatakan, wa bainan nafsi, antara jiwa, wa baina hadhil quwa, dan antara kekuatan-kekuatan ini,
nau'un minal alaqah, itu memiliki ya sejenis daripada koneksi. Ya, jadi ada koneksi, ada hubungan ya antara jiwa dengan apa tuh? Kekuatannya. Ya. Tadi kul ibarah yang mana sempit sekali suatu ungkapan atau sulit sekali diungkapkan, ya, anta'rifiha untuk menjelaskannya, yakni menjelaskan hubungan tadi ala wajhin dari satu sisi yatasyakkalu yang terbentuk fi khizanatit takhayyuli dalam gudang imajinasi kita. Ya, jadi sulit sekali ya ini menjelaskan sesuatu hubungan antara ya jiwa dengan apa tadi? Dengan kekuatan. Kemarin sudah kita bahas ya kekuatan-kekuatannya. Di antara kekuatan ya yang ada pada diri seseorang ada hikmah, kekuatan akal, yang kedua syahwat, yang ketiga apa godob. Ini kekuatannya. Nah, nanti syahwat melahirkan apa? Ifah. Godob melahirkan hilim dan hamiyah. Ya, kenapa? Syaja'ah wal hilim. Ya, syaja'ah. Nah, ini ya. Nah, ini jiwa ini, nafsun ini itu memiliki hubungan ya dengan kekuatan-kekuatan ini. Cuman kata Imam Ghazali ngejelasinnya susah. Gimana hubungan antara jiwa dengan kekuatannya tadi? Gitu. Kalau misalnya hubungan antara kaki dengan misalnya dengan otak, kan ada saraf gitu, kan jelas ya, susah itu dapat kita lihat, dapat kita deteksi langsung bagaimana kaki nyambung ame pala. Makanya kadang ada orang mendeteksi penyakit dari kaki, itu bang, emang karena ada hubungannya, secara zahir dapat kita lihat, tapi kalau hubungan jiwa dengan apa tadi? Dengan kekuatan yang Allah berikan dalam diri kita itu amat sulit dijelaskan sama beliau. Li'anna hadhil alaqah, karena hubungan ini, koneksi ini laisat mahsusatan, bukanlah koneksitas yang indrawi. Ya, bukan hubungan yang indrawi. Ya. Bal ma'kulatun, bahkan hubungan tersebut itu secara rasional, secara akal tuh ya. Ya, jadi nggak bisa kita lihat pakai mata kita akan hubungan tersebut. Ya. Sama lagi nih contoh ya, orang kalau lagi marah itu kan yang bergerak kekuatan apanya? Godopnya, marahnya godop. Ngaruh gak ke badan kita? Ngaruh. Yang unik apa? Ketika orang marah ihmarra wajhu, wajahnya merah. Ya. Kok bisa merah? Apa hubungannya? Itu dia. Ada koneksi alam batin dengan alam zahir. Padahal godop itu adanya di mana? Di batin. Gitu. Tapi ada hubungan di situ. Nah, itu yang sulit dijelaskan kata Imam Ghazali. Ya. Walaisa min gharadina, dan bukanlah tujuan kami di sini bayanutil kal alaqah, menjelaskan hubungan itu. Imam Ghazali nggak mau jelasin dah hubungan itu. Pokoknya ada hubungannya, gimana hubungannya? Ya pokoknya ada dah gitu. Ente nggak mesti pelajari dalam-dalam. Walakin akan tetapi kata Imam Ghazali, kullu wahidin, masing-masing darinya, minan nafsi wal badani, dari nafs dan badan, muta'assirun, itu saling memberikan dampak atau pengaruh, bisa babi sahibihi, dengan sebab pemilik nafsu dan badan tadi. Ya, jadi gini. Jadi kalau diistilahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nafsu itu adalah apa? Latifah Rabbaniyah. Apa sih latifah Rabbaniyah? Suatu ya, latifah, suatu hal yang bersifat ya Rabbani. Kalau kata Kiai Jajan namanya dimensi ketuhanan yang ada pada diri manusia, itu namanya latifah robbaniyah. Jadi diri kita ini terbagi dua, ada dimensi ketuhanan ya, ada yang kedua namanya al-badan. Apa sih badan? Iya, badan jasad kita
Ya, al-jasad. Ya. Tubuh. Ya, badan itu tubuh. Nah, jadi kita ini dari seonggok manusia kayak kita itu punya dua. Yang satu dia itu masuk ke alam zahir, yang satu masuk ke alam batin. Dan mesti kita yakini alam batin itu ada. Ya, alam ketuhanan itu ada pada diri kita, makanya dinamakan apa? Latifah Rabbaniyah. Ya. Nanti kalau kita belajar thariqah lain nanti ada tuh, ya. Latifah ya. Tuh. Ada apa? Ada sir, ada qalbu, ada lub, ada akhfa, ada khofi dan sebagainya. Itu ada titik-titik di dalam diri kita yang merupakan dimensi ketuhanan. Nah, kata Imam Ghazali, ya, itu semua mutaassirun, ya. Itu memberikan dampak atau efek, ya. Fa innan nafsa, karena sesungguhnya jiwa manusia in kamulat, kalau jiwanya sempurna. Ya, jiwanya nafsuhul kamilah. Wa kanat zakiyatan, dan jiwanya itu zakiyah, suci, hasunat af'alul badan, maka akan memberikan efek kepada bagusnya perbuatan badan kita. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, dari nafs, dari jiwa yang kamilah, yang baik. Kenapa pakai kamilah? Karena jiwa itu muannas, ya. Jiwa yang kamilah, yang sempurna tadi, kalau sempurna, kalau bersih, maka melahirkan apa? Af'al, ya, af'alul hasanah, begitu aja dah. Ya. Akan melahirkan perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik itu muncul dari mana? Dari jiwa yang baik. Ini kan dimensinya beda. Nafsul kamilah dimensinya apa? Batin. Afal kamilah dimensinya apa? Zahir. Beda. Makanya saya bilang tadi ada satu hubungan gitu. Ya. Wa af'alul badani, begitupun perbuatan badan. Ini kata Imam Ghazali. Af'alul badan, perbuatan badan, ya. In hasunat, jikalau bagus. In hasunat, kalau bagus. Apa itu? Wa kanat jamilah, dan juga jamilah, indah perbuatannya. Maka ya, hadasa minha fin nafsi hayatun hasanah. Maka efeknya apa? Akan muncul di dalam jiwanya hayat, satu bentuk yang baik. Akan membentuk satu karakter, ya, satu akhlak yang mardiyah di dalam mana? Di dalam nafas. Tuh, ya. Jadi siapa orang yang hatinya baik akan melahirkan tindakan yang baik. Siapa orang yang bertindak yang baik, maka dampaknya apa? Akan muncul akhlak yang baik, sifat yang baik. Jadi dari dalam muncul keluar, dari luar bisa masuk ke mana? Gitu. Makanya ada yang tanya, Ustaz, bagaimana cara merubah diri kita? Gimana cara merubah jiwa kita? Caranya gimana? Kerjakan yang zahir, kerjakan amal baik. Baca zikir, baca Quran, sholawat, itu akan merubah dalam diri kita. Gitu. Dan gara-gara kita dalamnya sudah bersih, maka akan muncul apa tuh? Respon kedua. Ya. Jadi kalau bisa kita susun begini, ya. Kita jangan nungguin jiwa kita bersih, ya. Ya. Anggaplah jiwa kita kotor, jiwa kotor. Maka gimana cara bersihinnya? Kerjakan kebaikan. Kalau sudah kita kerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan apa? Membersihkan jiwa. Ya, jiwa, kita lagi bahas jiwa, ya. Nah, karena jiwanya bersih, muncul kebaikan. Karena muncul kebaikan, apalagi dampaknya? Membersihkan jiwa. Karena jiwanya bersih, muncul lagi apa? Begitu. Ya tasalsal, daiman. Ya. Jadi kita jangan nunggu apa? Jangan nunggu hati tapi langsung kita kerjakan apa yang bikin hati kita bersih. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan apa tadi? Perbuatan baik. Sedekah, ngaji, baca Quran, zikir tuh.
Ya. Makanya kadang kalau begitu kudu dipaksa apa sukarela biasanya. Kadang dipaksa dulu. Ini secara nggak sadar ya, santri-santri ini walaupun begini keadaannya, fitrah ente itu lebih bagus daripada yang kagak ngaji. Kenapa? Karena secara nggak langsung, mau nggak mau, suka nggak suka, kita dipaksa sama guru kita biar kita ngerjain kebaikan. Tapi beda nggak orang yang baca Quran, orang yang sholat malam dipaksa sama yang sukarela? Jauh. Orang yang bangun malam karena kepengenannya sama orang yang dibangunin buat sholat malam karena keinginan gurunya jauh berbeda. Dan ente akan rasakan nanti setelah ente udah nggak di sini. Ente baru sadar, ya Allah iya untung dulu gua sering sholat malam tuh. Tapi bukan karena disuruh ya, karena kemauan. Beda orang yang terawih karena terpaksa sama yang kemauan Itu kalau tadi memberikan asar ya nih. Dari kebaikan yang kita kerjakan sukarela kepada jiwa itu beda antara yang sukarela sama yang terpaksa. Bersihan yang sukarela gitu. Ya. Mafhum? Nah itulah ya. Jadi kalau bisa kalau kita beramal karena cinta bukan terpaksa tuh. Faidan oleh karena itu at-tariqu ila tazkiyatin nafsi, cara metode untuk membersihkan kita punya jiwa, i'tiyadul af'ali as-sadirah minan nufusiz zakiyati minan nufusiz zakiyati al-kamilah. Metode untuk membersihkan jiwa bagaimana caranya? I'tiyad, dengan membiasakan. Ya, biasain. Apa yang dibiasain? Al-af'al as-sadirah. Perbuatan-perbuatan yang bersumber minan nufusiz zakiyah, dari jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang suci, al-kamilah, yang sempurna. Tuh ya. Apa sih maksudnya? Saya yakin sebagian kita nggak paham maksudnya. Ya. Bagaimana sih toriko? Apa yang disebut dengan toriko? Toriko adalah jalan atau metode. Bagaimana metode kita untuk membersihkan hati? Atau jiwa di sini ya, bahasa Imam Ghazali lagi bahas jiwa. Bagaimana metodenya nih? Caranya apa? Membiasakan apa? Mengerjakan perbuatan yang bersumber dari jiwa yang suci. Apa maksudnya? Satu bayi mungkin apa? Ahli tahqiq nih, masya Allah. Bismillah. Maksudnya ini. Sekarang saya mau tanya, kita punya jiwa nggak? Jiwa kita bersih apa kotor? Kotor. Baik. Apakah yang kita kerjakan itu kerjaan kita? Oh enggak. Kerjaan siapa? Kerjaan orang yang hatinya suci. Siapa orang yang hatinya suci? Hah? Para nabi. Kerjaan nabi kita ikutin. Ya. Apalagi? Siapa lagi? Para wali. Nih. Biasain ngerjain apa yang Nabi kerjain dan wali kerjain. Itu cara kita. Itu torekoh kita. Bukan ngerjain yang biasa kita kerja. Memang ya, biasa kita kerjain main karambol aja. Sampai biasa tuh. Enggak, Abdul. Ya. Jadi torekoh itu apa? Ya, torekoh biar kita bersihin nafsu kita bagaimana caranya? Biasain ngerjain perbuatan yang sumbernya dari mereka. Ya. Contoh misalnya Nabi sholat malam, ya kita sholat malam. Nabi maafin orang, ya kita maafin orang. Nabi sedekah, kita sedekah. Nah itu. Kalau mau simpelnya gini dah, guru saya pengen praktek langsung apa sih kitabnya? Nah ya, ada kitab namanya apa tuh? Tanbihul Muqtarin, diantaranya yang usah kita baca dah. Ini apa ya? Ini tentang akhlakul salaf, akhlak para salaf. Kita pengen ikutin mereka nih, kerjaan mereka, ya baca kitab ini. Mereka ngapain aja, kerjaan mereka apa aja. Ada lagi kitab ya, Qawaid Lawaqihul Anwar, karangan Syekh Abdul Wahab. Ya, Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayani Uhud Al-Muhammadiyah, itu baca itu.
Itu isinya tentang kerjaan Nabi, af'alnya Nabi. Tuh. Nah kalau kita sudah terbiasa, ya hatta idza sara dzalika mu'tadan, tengah sini San. Sampai ya apabila telah menjadi kerjaan itu mu'tadan, udah biasa. Tengah-tengah, Aji sini nih, tengah saya, jangan pinggir, tengah-tengah kosong. Ya, tengah kosong Fajar. Aji. Ya. Sampai apabila kerjaan itu sudah menjadi apa tadi? Mu'tadan, kebiasaan. Bitakarruri, dengan sebab diulang-ulang. Ya, besok duha, besok duha, besok duha, besok tahajud, besok tahajud. Diulang-ulang tuh kerjaan. Ma'ataqarubiz zaman, dalam waktu yang berdekatan, ingat ya. Diulang-ulang dalam waktu yang Ustadz, saya sih ngerjain kerjaan Nabi. Apa itu? Duha. Cuman setahun sekali. Saya sih sedekah Ustadz, cuman setahun sekali. Itu tabaut, itu jaraknya aja. Yang dimau sama Imam Ghazali jaraknya dekat. Itu. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Baginda Rasul paling ya dermawannya adalah ketika bulan Ramadan tuh. Ya. Allah ya. Jadi gitu caranya. Biasain kerjaan para nabi, para wali, ya, terus diulang-ulang dalam waktu yang berdekatan. Itu cara bersihin hati. Ya. Hadatsa minha, ya akan muncul darinya, dari ya perbuatan kita tadi. Ya, hayatun, satu keadaan, satu bentuk, lin nafsi, pada jiwa kita. Rasikhatun, yang mengakar, yang mendalam. Tak tadi yang mana itu hay'ah tadi menuntut tilkal af'ala, akan mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Ya. Watataqadaha, dan mendorongnya, mendorong si jiwa, ya. Bihaisu yasiru dzalika lahu bil adah qatabi. Ya, mendorong jiwa agar apa? Agar menjadikan kerjaan itu bagi dirinya bil adati, menjadi suatu adat kebiasaan. Kat tabi'i, seperti tabiat tuh, ya. Jadi ada orang sholat duha tabiat, ya. Udah jadi apa? Abid. Iya. Jadi kalau orang misalnya gini, ada orang saking banget megang siwak gitu, kemana-mana megang siwak, bahkan lagi puasa aja pakai siwak dia. Ya ulama khilaf antara itu ya. Nah orang kalau ketemu siapa itu? Oh itu siwak, datang siwak. Jadi udah jadi tasbih balik gitu. Udah dia seperti siwak, enggak, udah siwak aja langsung gitu. Ya. Kayak orang muazin kan, datang tukang azan udah gitu. Ya. Itu saking melekatnya tuh kerjaan sama dirinya tuh. Fayakhifu alaihi, karena sudah diulang-ulang, karena sudah dibiasakan, jadi seperti tabiat. Fayakhifu alaihi, maka ringanlah atas dirinya. Ringan tuh. Kayak ngaji ini kita kalam, kan sebulan ini, full ini, ya. Walaupun libur dikit satu baik ini, full banget ini. Ini kalau nggak biasa berat banget ini, berat Ustaz Mukhlis ya, berat. Apalagi yang udah biasa, terus nggak ngaji, berat gak? Berat. Aduh, kayaknya kosong banget tuh. Ya. Nah. Makana, apa yang dahulu yastathqiluhu, dia anggap berat, minal khairi, dari perbuatan baik itu, ya. Ketemu Jar? Nah, halaman 91. Cetakan Darul Minhaj ya. Atau halaman berapa Ustaz? Kan ada dua cetakan. Ada dua cetakan ya Darul Minhaj, ada yang iya, 64 ya. Enggak, yang Darul Minhaj juga ada dua cetakan. Jadi Darul Minhaj ada dua cetakan, pokoknya ada dua dah gue. Ya. Yang dia biografinya di awal, ada yang biografinya di akhir. Kayaknya ketuker nih, kitabnya ketuker nih. Jelas ya tuh. Jadi sesuatu itu akan ringan kalau diulang. Begitulah cara kita mengubah satu ibadah menjadi kebiasaan. Gitu. Faman aroda mathalan, siapa orang yang ingin, ya contohnya, an yuhassila linafsihi, untuk mewujudkan pada dirinya khuluqal jud,
akhlak kedermawanan. Gimana caranya biar kita jadi orang dermawan? Fatorikuhu, maka caranya an yatakallaf, dia itu maksain. Ya, kalau bahasa kita kemarin apa ya? Kagetin. Ya, kagetin aja udah gentak begitu ya itu. Ya. Ta'atiya apa? Ta'atiya fi'lil jud. Dia paksakan untuk ta'atiya fi'lil judi, menjalankan perbuatan kedermawanan tadi. Wa huwa badlul mal, yaitu adalah mengeluarkan harta. Ya, jadi caranya tadi gimana? Paksain. Ya. Wala yazalu, dan senantiasalah ia yuwadzibu, menekuni alaihi, atas perbuatan itu, hatta, sehingga yatayassaro, akan menjadi mudah alaihi, atas dirinya. Fayasiro, maka jadilah binafsihi, sifat dermawan itu pada dirinya menjadi apa? Ya, maka menjadilah ia itu pada dirinya menjadi jawad, orang yang dermawan. Jadi caranya tadi paksain, istiqomahin. Nah itu aja dah. Ya, karena kalau nggak dipaksain susah ya. Wa kadza ma arada man arada an yuhassila li nafsihi khuluqat tawadu'i. Begitu juga orang yang hendak apa? Yang hendak menghasilkan pada dirinya ya akhlak tawadu. Ya. Nampil kelihatan. Nah. Bagaimana caranya? Ya. Wa ghalaba alaihi takabur, dan dia bisa mengalahkan sifat kesombongannya. Fatorikuhu fil mujahadah, maka caranya dalam bermujahadah, caranya apa? An yuwadhiba ala af'alil mutawadiin. Ia istiqomahkan, ia tekuni atas kerjaan-kerjaannya orang yang tawadu. Gimana sih orang biar tawadu? Satu nih, kalau kita mau tawadu, cium tangan aja, semua orang cium tangan. Itu mah lihat dulu tangannya gitu. Tangan perempuan lah kita dicium. Yang kedua, duduk paling belakang, jangan nyari di panggung gitu. Pokoknya ada beberapa amalan-amalan tuh ya, gitu. Muadzabatan, dengan satu ketekunan yang daimatan, yang konsisten, yang istiqomah. Alat takrori, disertai dengan apa tuh? Pengulangan. Ma'ataqarubil awqat, disertai dengan apa? Masa yang dekat. Artinya gitu, kalau kita pengen jadi orang tawadu nih, duduk paling belakang gitu. Kan biasanya orang kan kalau punya nama apa kan pengennya depan, pengennya di panggung. Duduk paling belakang. Terus besok begitu lagi di belakang lagi. Terus besok belakang lagi gitu. Cium orang yang kita anggap mulia, cium tangannya gitu. Ya. Gitu. Jangan pakai tanya dulu, "Abang ustadz bukan?" Kalau bukan aneh enggak cium. Aneh ustadz soalnya. Iya, salah, luar biasa. Itu. Ya. Makanya gampang. Denny mau belajar tawadu, cium tangannya Ajis tuh, cium tangan tuh. Tuh, bolak-balik tuh. Kok buat terasi sih? Masak nasi goreng tadi. Ya gitu. Simple aja ya gitu. Mau tawadu ame guru, emang udah wajib guru tawadu. Ama temen tawadu, itu belajar tawadu ya. Ama guru tawadu biasa, itu normal. Ama temen tawadu itu. Contoh misalnya nih yang ngajar siapa sore muhadharah, misalnya Raka gitu. Fahri cium tangan Raka, wow luar biasa. Langsung Fahri naik, bung gitu. Tuh, melambung langsung, cium tangan Raka. Gitu ya. Ya, tuh. Jadi jangan pilih-pilih, sama guru hormat diem begini nunduk gitu. Cerita yang begitu gitu. Itu nggak ngelatih tawadu. Kalau mau belajar tawadu sama temen, cium tangan temen ente baru tawadu. Atau yang di bawah ente gitu. Misalnya siapa Ustadz Ali gitu, cium tangan Denny misalnya. Wah luar biasa langsung. Tuh. Langsung terbang deh ngajar di Istiqlal besok udah. Man tawadu alillah rafa'ah. Siapa yang tawadu Allah angkat derajatnya itu. Gitu. Jelas ya. Banyaklah kisah-kisah tentang orang tawadu ya. Mungkin biar cepat kita nggak bahas itu. Wal ajabu, dan yang mengherankan, annal amro, bahwasanya perkara bainan nafsi wal badani, antara jiwa dan badan itu memiliki daurun, memiliki perputaran atau rangkaian. Ya. Jadi yang namanya nafsu dengan badan itu ada daur, ada muternya gitu. Kayak tadi saya bahas tuh, muter.
Isbi af'alil badan takallufan, karena dengan sebab orang mengerjakan perbuatan badan secara takalluf, secara memaksakan diri, terpaksa, itu akan yahsulu terbentuk lin nafsi pada jiwanya satu sifat. Ya. Setiap orang maksain ngerjain sesuatu, maka akan terbentuk di dalam jiwanya satu sifat. Ya. Fa idza hasolatis sifat, maka apabila telah ada itu sifat di dalam dirinya nih, gara-gara dimaksain tadi perbuatan itu, fadot alal badan, dia akan mengalir lagi ke badannya, muter dari badan ke hati, ke sifat, ke nafsu, nafsu kemana? Ke badan lagi. Faktado wuku al fi'li, maka menuntut orang tersebut melakukan suatu tindakan atau perbuatan alladzi ta'awwadahu, yang mana dia bisa biasakan tob'an secara alami. Ya. Ba'da'an kana, setelah sebelumnya dia itu ya ta'atahu melakukannya fil ibtidai, dalam permulaannya takalufan secara terpaksa. Nah, jadi gini nih prosesnya. Jadi ada orang, misalnya anggaplah fulan F melakukan apa tadi? Amalan badan. Dengan apa tadi? Dengan terpaksa. Paksaan ini. Cuman dikerjakan apa tadi? Secara istiqomah. Dikerjakan terus menerus, pengulangan dan sebagainya, ditikror ya. Nah, maka akan muncul apa tadi? Akan muncul satu sifat. Di dalam mana? Di dalam jiwanya. Yang mana sifat itu nanti akan apa? Akan mengalir lagi, ya, mengalir ke badan, memberikan energi buat badan gitu, sehingga dia menimbulkan apa? Menimbulkan amalan badan lagi. Tapi amalan badan yang setelah dialiri oleh sifat dalam diri itu sudah secara apa? Suka rela atau sudah menjadi tabiat. Jelas ya. Padahal tadinya apa tuh? Terpaksa. Begitu prosesnya. Ya. Jadi dari amalan badan kita kerjakan secara istiqomah, lama-lama menimbulkan sifat dalam diri kita, yang sifat itu akan mengalir ke badan kita lagi, memberikan energi baru buat kita sehingga kita mengerjakannya secara suka rela. Tuh. Unik ya tuh. Itu yang namanya daurun, perputaran. Ntar muter lagi. Dia ngamalin amalan badan nih, muter lagi ke atas. Cuman bedanya yang tadi sudah ya suka rela tuh. Afhum? Wal amru fihi kal amri fi sairi sinaat. Perkara ini itu seperti perkara pada seluruh keterampilan. Semua keterampilan begitu. Fa inna man aroda, karena sesungguhnya orang yang ingin an yasiro lahul hizku, dia memiliki kecerdasan, kepandaian fil kitabati, dalam urusan menulis. Dia pengen apa? Ya, menjadikan kepandaian itu sebagai apa? Sifatan nafsiyatan tsabitatan. Ya, dia pengen kecerdasan itu, kepandaian itu, kemahiran itu sebagai sifat nafsi yang berada pada dirinya, sabitah yang sudah kokoh. Bagaimana caranya? Nah, ya. Kan ada orang tuh dulu, adik saya tuh tulisannya bagus, tuh Ino tuh. Ino tulisannya bagus dia. Sama saya jauh dah. Tulisan dia bagus banget. Jadi kayak apa tuh? Kayak apa? Kayak kaligrafi. Bener ya? Saya tanya, "No, kok tulisan lu bagus gitu?" Kan biasa kan abang sama adek nggak jauh dah ya. Ternyata Ino ini sering dihukum. Waktu mondok di pesantren sering dihukum, disuruh nulis istighfar atau apa gitu. Cuman tulisannya harus mirip. Jadi kalau misalnya di atas begitu, di bawahnya harus sama. Kalau kita kan asal ya. Astagfirullah, astagfirullah sini hilang lama-lama gitu. Ini enggak, dilatih tuh. Dihukum cuman disuruh nulis bagus. Lama-lama tulisannya bagus. Ya. Jadi kalau pengen tulisan bagus diapain? Dihukum. Ya, ntar nanti kita hukum insyaallah. Iya. Coba dah gini. Ayo yang enggak puasa sholat sunnah 100 rakaat. Oh, Denny enggak puasa, sholat sunnah 100 rakaat. Seumur-umur enggak pernah tuh Denny. 100 rakaat. Besok ngelanggar lagi, sholat lagi mau enggak mau, 100 rakaat. Lama-lama jadi wali tuh. Cuman gara-gara apa tuh? Hukum. Ya kan orang biasa karena maka gitu. Ini kita nggak ngomongin ibadah, kita ngomongin keterampilan, skill. Skill itu muncul karena apa? Nah itu.
an yata'ata ma yata'atahul katibul hazik. Maka caranya kata Imam Ghazali, dia kerjakan apa yang dikerjakan seorang penulis yang hazik, yang mahir. Apa caranya? Wa huwa hikayatul khattil hasani, yaitu dengan cara dia meniru tulisan yang bagus. Mutakallifan, dengan cara ya dipaksa. Wa mutasyabbihan, dengan cara meniru. Ya contohnya ya, kita kalau nulis misalnya, nulis lafaz alif aja, alif. Tuh. Ada orang nulis alif kan harusnya kan ke bawah, begini gitu. Dia ke atas begini. Begitu tuh. Salah bener? Ya salah. Emang karena dia biasa dia begini tuh. Gitu nulis itu. Kan salah. Ini cara nulis yang salah akan berakibat nanti kepada ujungnya gitu. Nah, makanya kita harus tuh ngikutin pola dasar, belajar dasar dulu, belajar nulis alif dari atas ke bawah. Ba begini gitu. Kan kalau ada garis tuh gitu, ba tuh begini gitu. Kan orang kadang-kadang begini, ba begini gitu. Offset ini namanya kan gitu. Makanya belajar dasar penting gitu. Belajar dasar dulu gitu, ya. Jelas ya tuh. Kalau satunya misalnya picking up, picking down, up down gitu. Oh ente apa aja gitu, karena itu nggak bisa tuh. Harus up down gitu ya. Yang paham aja. Ya TTA. Gitu. Jadi segala dasar itu penting, basic itu penting. Gitu. Nah kadang-kadang ada orang langsung belajar langsung tinggi, nggak bisa. Harus tadi basic gitu. Ya. Summa la yazalu, kemudian dia terus yuwadhibu, melatih ala ta'ati al-khattil hasan, atas menulis tulisan yang bagus. Dilatih terus. Mutakallifan, dengan cara dia paksain dirinya. Hatta yasira dzalika lahu, sampai jadilah ya skill itu bagi dirinya malakatan rasikhatan, suatu kemampuan yang sudah kokoh. Tuh ya. Dipaksa, diulang-ulang sampai mengakar tuh ya. Geser di sini. Pak Arif aja semajuan nih, kosong di sini. Asal jangan ngalingin kamera TV One ini. Ini kosong tuh. Tolong Raka ya, digeser. Wa yasir al-hidku fihi, dan jadilah kemahiran dalam urusan ini sifatan nafsaniyatan, suatu sifat yang berada di dalam dirinya tuh. Fayasdura minhu bil akhirati, maka muncullah darinya pada lain kali dengan apa? Bit tabi, sudah jadi apa tuh? Tabiat, udah kebiasaan tuh. Udah nggak pakai apa? Dipaksain lagi, udah biasa. Ya. Makana apa yang dahulunya ya takallafuhu, dia paksakan ibtidaan dalam masa permulaannya bit tasonnu, dengan pura-pura. Makanya apapun kalau kita pengen bikin sesuatu ya memang dasarnya pura-pura dulu gitu. Kayak artis kan awalnya acting. Karena keseringan acting lama-lama kehidupan nyata jadi kayak acting. Dia bisa banget nangis tuh. Dulunya dipaksain nangis gimana? Ingat mantan misalnya nangis gitu kan. Ingat duit hilang atau ingat apa. Lama-lama otomatis nangis sendiri. Sampai suaminya artis itu bingung ini acting apa bukan gitu. Karena saking berakting itu. Udah nggak kelihatan lagi gitu. Ya. Jadi emang awal-awalnya harus ya tasonnu bitasonnu, dengan dibuat-buat dulu gitu. Maksain. Ya. Faka'annal khattal hasan, maka seakan-akan tulisannya yang bagus, huwallazi ja'ala khattahu hasanan, dialah yang menjadikan tulisannya itu bagus. Bukan dia yang bikin bagus, tapi habitnya, tapi kebiasaannya. Walakinnal awwala, akan tetapi cara yang pertama mutakallaf, dipaksakan, wal akhirah tabaun, dan akhirnya itu menjadi apa? Kebiasaan. Wadzalika, yang demikian itu dengan cara apa? Biwasitati ta'athurin nafsi, dengan cara pengaruh bagi jiwanya itu ya. Paham? Wa kadzalika, dan begitu juga man aroda, siapa orang yang berkehendak, yang ingin an yasira faqihan nafsi, dia memiliki kecerdasan dalam dirinya dalam urusan fikih misalnya. Fala tariqa lahu, maka tidak ada jalan baginya sama sekali illa mumarasatul fikhi, kecuali dia harus melatih fikihnya.
wa hifdzuhu diapalin, wa takraruhu diulang-ulang gitu ya. Makanya gitu orang kalau masalah fikih nih sebenarnya ya tergantung seringnya kita ngulang aja. Ya, saya dulu kenapa saya ngajar, di antara sebabnya saya punya paman kan almarhum almaghfurlah Kiai Musonif itu kan ngajar tuh di satu tempat. Yang ngaji teman-teman aneh. Jadi karena mereka pengen nanya malu ame Ustadz, nanyanya sama aneh. Ya, Riz, aneh mau nanya masalah ini gimana sih? Antar tanya sama ya Kiai. Karena aneh denger sekali, ngomong lagi, denger lagi. Karena pengulangan begitu lama-lama jadi bisa ngejawab gitu. Ya, makanya kita kalau bisa buat santri ya harus banyak-banyak nanya gitu ya. Jadi ala bisa karena apa? Biasa. Wa huwa fil ibtida, dan itu terjadi di dalam permulaan saja. Mutakallifun dalam kondisi apa? Dia memaksakan diri. Hatta yan'atifa minhu ala nafsihi wasful fikhi, sehingga sampai-sampai ya terbentuklah di dalam dirinya sifat fikih itu. Fayasira faqihan nafs, maka dia menjadi orang yang fakih. Bimana maknanya apa? Annahu yahsul li nafsi hayatun, bahwasanya nanti akan muncul pada dirinya satu hay'ah, satu bentuk musta'iddah yang telah siap nahwa takhrijil fikhi, untuk mengeluarkan seumpama ilmu fikih tadi. Fayatayassara lahu dzalika tab'an mahma hawalahu, maka jadilah mudah bagi dirinya dengan sebab dia telah menjadi tabiat mahma hawalahu, manakala ia ingin mencobanya. Wa kadzalikal amru fi jami'i sifatin nafsi, begitu juga seluruh perkara pada seluruh sifat-sifat jiwa ya. Pengen jadi orang ikhlas, begitu caranya. Pengen jadi orang sabar, begitu caranya gitu. Makanya gini, kita kan minta Allahumma ja'alni minas sobirin, ya Allah jadikanlah orang yang sabar. Enggak bisa orang jadi sabar kecuali sering kena musibah. Makanya kalau minta jadi orang yang sabar, yang turun musibah, besok musibah, besok musibah lagi, besok musibah lagi. Karena ma'ataqarubiz zaman, harus dekat jaraknya. Ban bocor misalnya, habis ban bocor ditabrak polisi misalnya gitu, kan double tuh. Jadi sabarnya itu dilatih gitu. Ya makanya mintanya jadi apa tuh? Orang yang bersyukur. Mintanya jadi orang yang bersabar, repot juga ya. Nah kata ulama, kapan kita minta sabar? Kalau lagi ketimpa musibah. Kalau lagi anteng-anteng aja, jangan pakai dipinta. Gitu ya. Pintanya apa ya? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Mintanya itu. Ya, itu kata ulama begitu. Kama anna taliba rutbatil fikih, sebagaimana bahwasanya seorang penuntut tingkatan fikih. Ya, orang yang pengen jadi ahli fikih, begitu maksudnya. La yuhramu, tidak diharamkan dari tingkatan ini bita'tili lailatin, dengan meninggalkan semalam saja dari fikih. Orang kalau pengen jadi ahli fikih, semalam enggak ngaji, itu enggak menyebabkan dia batal jadi ahli fikih. Wala yanaluha bitakrari lailatin, juga tidak akan dia itu mendapatkan kedudukan itu dengan hanya ngulang semalaman doang. Belajar semalam juga nggak bisa jadikan orang itu ahli fikih, gitu. Ya. Fakadzalika talibu kamalin nafsi, begitupun orang yang pengen mencari kesempurnaan jiwa. La yanaluha bi ibadati yaumin, kagak bakal dapat cuman gara-gara ibadah sehari. Ya, ayo kita sucikan jiwa kita, riadoh berapa ya setahun, nggak sehari. Gitu. Pagi puasa, sore buka, malam tarawih ya mulai nangis-nangis, besok udah jadi wali, nggak ada cerita. Ya makanya kan orang kan bikin apa tuh? Ya riadoh 3 hari. Itu sebenarnya kayak orang baca kitab. Orang kalau baru-baru baca kitab langsung, ini kitabnya 700 halaman gitu. Jiper orang nggak bakal mau ngaji. Tapi kalau kitabnya cuma 3 halaman, nah bisa kali ini 3 halaman. Pas 3 halaman kelar, ya kita masuk ke kitab selanjutnya. 20 halaman. Orang masih rada enak tuh. Sama riadoh, 3 hari dulu, habis 3 hari 7 hari, habis 7 hari 40 hari, 100 hari, 100 hari, setahun, begitu. Jadi jangan sampai kita mengira gara-gara kita riadoh 3 hari kelar urusan kita. Enggak ada cerita. Dosa, penyakit, tabiat jelek yang sudah tertanam 20 tahun dari kecil sampai sekarang enggak mungkin dihilangkan dalam waktu sehari. Ya. Kita ngerjain maksiat berapa tahun ya, akhi? Ya, 20 tahun lebih. Kita maksiat diulang-ulang. Berarti dong. Diulang terus sampai malah nihayatalah 20 tahun maksiat. Pengen hilang cuman tobat sehari.
nggak bakal. Ya. Mustahil. Satu yang tabiat yang sudah melekat, susah hilang ya. Ya Satrena kan. Tuh. Satrena kan masya Allah nih dia. Ini di otaknya ada melodi. Susah dihilangin, nggak bisa. Susah dihilang orang kita dari kecil. Makanya anak kita jangan ditanemin ya yang begitu-gitu kalau kita nggak pengen nanti ke depannya susah ngilanginnya gitu. Dari kecil disetelin lagu koplo misalnya. Dari kecil tuh, dari bayi malah di koplo kan gitu. Ntar gedenya apa aja dikoploin. Lagu pop dikoploin, qosidah dikoploin, mahal qiyam dikoploin juga ntar. Saking melekatnya tuh. Maka susah. Orang yang dari kecil sudah senang musik, hilangin dah musiknya. Oh, berat itu. Udah rosyoh banget itu. Oke, tuh. Makanya dah kita cari alternatifnya dah. Ya Rinda, kita nggak bisa ninggalin musik, cari yang musik yang halal gitu ya, musik religi apa gitu. Yang jelas pokoknya jangan sampai kita terjerumus kepada yang haram. Gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita mendapatkan kesempurnaan jiwa cuman ibadah semalam. Wala yuhram anha bi isyani yaumin, juga tidak diharamkan kita daripada ya kesempurnaan itu gara-gara maksiat sehari enggak. Ya, jadi kalau kita lagi wiriadoh nih, maksiat sehari langsung rusak, enggak langsung rusak dia. Tapi walakin al-utlah nih dia nih. Akan tetapi libur fi yaumin wahid, sekali libur tad'u ila misliha, akan mendorong dia untuk libur 2 hari. Kita mahya nih libur sehari. Seminggu libur enggak ngaji nih. Minggu depan kemungkinan libur lagi. Entar minggu ketiganya libur lagi. Mau ngaji lagi malu. Terus nggak ngaji. Cuman gara-gara apa tuh? 1 kali. Makanya kejeblos 1 kali. Sebenarnya kagak bisa merusak kita. Tapi biasanya gara-gara kejeblos sekali jadi berkali. Tuh, ngerinya di situ. Ya, apalagi ibadah nih kayak kita baca Quran. Juz pertama, oh aman. Oh, tuh. Hari pertama juz pertama. Hari kedua juz kedua. Pas hari ketiga ada bukber bentrok. Akhirnya baru 2,5 juz. Udah hari keempat, udah hari keempat nih. Nggak apa-apa dah, aneh kejar besok gampang. Hari keempat aneh geber 1,5 juz. Ternyata udah hari kelima masih 2,5 juz juga. Ya, terus ya sampai 30, ya begitu doang kerjaannya. Ya gitu. Masih 2,5 juz juga itu kagak naik-naik. Gara-gara apa? Los sekali. Makanya jangan sampai los sekali itu bahaya itu. Imam Ghazali kasih tahu gitu. Jadi nggak masalah orang gara-gara sekali nggak baca Quran nggak apa-apa. Cuman dampaknya ntar besok-besok begitu. Makanya suatu perbuatan ibadah jangan kita tinggalkan kecuali kita kodok. Kalau nggak dikodok, los besoknya. Malam nggak tahajud, pagi nggak kodok, gampang ntar. Besok dah, bentar sok terus gitu. Akhirnya apa tuh? Nggak, udah los aja dah. Udah ngulang lagi, nggak tahajud lagi itu. Saya yakin pasti semua pernah mengalami kan. Nah ini Imam Ghazali bacain. Al-utlah. Fi yaumin wahid tad'u ila misliha. Summa yatada'a, habis libur sehari diajak lagi 2 hari. Summa yatada'a, kemudian berlanjutlah qalilan, dikit. Hatta ta'nasa an-nafsu bil kasal, sampai nanti jiwa nyaman dengan rasa malas tuh ya. Nyaman udah. Kayaknya nggak ngaji nggak apa-apa dah kayaknya gitu. Ya. Kan kita awalnya gitu. Waduh, nggak ngaji lagi nih. Mahya misalnya. Ada minggu depan harus ngaji. Ternyata ada lagi halangannya. Lama-lama ninggalin ngaji. Lama-lama ngerasa gini, kayaknya nggak ngaji nggak apa-apa juga ada kayaknya. Ekonomi baik-baik aja, sama istri baik-baik aja. Lama-lama dibisikin lagi tuh, lama-lama udah dah mendingan gak usah ngaji juga. Mulai dah syahwat kan, lu mendingan nyari duit, ntar buat ustadz juga ujung-ujungnya. Ujung-ujung gak buat ustadz juga gitu. Begitulah setan tuh ya, cara mengelabuhi kita. Ya, jadi gak ada tuh rasa malas kecuali dikit demi dikit. Makanya ada bukunya tadi Mutabaah tadi, kita lihat ini sebagai guru nih, ente 01 nih ya. Kodok belum kodok gitu. Harus begitu. Watahjuro, abis dia malas ngapain tuh? Dia ninggalin dah at-tahsil, akan proses menghasilkan sesuatu itu. Fatafutahu fadilatul fikhi. Nah, gara-gara udah malas, ninggalin udah luput, kagak jadi mendapatkan keutamaan fikih tadi itu.
Fakada saghairul ma'asi, begitu juga maksiat-maksiat kecil. Ya juru ba'duha ila ba'din, dia narik satunya dengan sebagian yang lain. Ya, jadi saling narik tuh maksiat. Pernah saya cerita gitu ya, saya punya murid ya. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat ya. Dia pengen dakwah ke tempat anak-anak tongkrongan. Silakan. Akhirnya dia bagi dua hari nongkrong, 2 hari ngaji gitu. Kurang lebih begitu. Ini kesepakatan nih. Ya, gue nongkrong nih, tapi ntar ngaji ya gitu. Tak gue nongkrong, ntar lu ngaji. Yang namanya kebaikan keburukan nggak bisa digabung. Akhirnya apa? Ngajinya berkurang. Ini murid saya nongkrongnya tetap. Ya, akhirnya apa? Lama-lama tuh ada perempuan di tongkrongan. Naksir sama perempuan. Terus panjang tuh sampai lupa tuh. Ya, jangan remehkan tuh. Ya, mungkin kalau kata kita, kanannya udah ngaji mah ya guru dah hikam mana ngaji, masa kecantol sama cewek sih katanya. Masya Allah tuh nggak ada ceritanya orang yang selamat ya kalau udah urusannya hawa nafsu. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu ya. Wa kama anna takrara lailatin, sebagaimana juga bahwasanya pengulangan di waktu malam semalam la yuhassu ta'siruhu fi tafkihin nafas, itu tidak akan ya terasa asarnya ya pada proses ya tafkihin nafas. Artinya nggak bisa orang hanya ngulang semalam, hanya ibadah semalam berpengaruh pada jiwanya, nggak bisa. Fa innahu yadharu syai'an fa syai'an. Nah, karena sesungguhnya akan nampak sedikit demi sedikit misla numuil badan, seperti tumbuhnya badan, wartifa'il qomah, dan tingginya qomah badan kita, tubuh kita. Ya, jadi yang namanya kebaikan atau keburukan itu tumbuhnya nggak berasa. Ya, ingat ya, tumbuhnya nggak berasa. Nah, saya kasih tahu ya, orang kalau pengen tahu orang nambah tinggi apa enggak, caranya gimana? Jangan ketemu dulu, setahun aja nggak ketemu, berasa tuh perubahannya. Entah gendutan, entah kurusan. Makanya orang yang sering ketemuannya, tiap hari ketemuannya, orang nggak berasa anehnya kurusan. Orang lihatnya sama aja. Padahal orang bilangnya, orang yang lama gak tuh, antum kayaknya kurusan dah gitu. Gitu. Oh, dia bilang belum maghrib, ntar maghrib gembukan lagi. Gitu. Artinya ketika orang lama nggak lihat bisa tahu perbedaannya. Nah sama, ya. Saya ngelihat santri misalnya, santri fulan begaul sama fulan. Tadinya pas masuk ke pondok, orangnya kalem, diem tuh, ya, duduknya mojok gitu, cepirit. Ya. Diam-diam nyolong bakwan. Orangnya diam kalem, lama nggak ketemu, tahu-tahu kok gacor nih orang. Ya kayak siapa dulu? Si Abdul kan. Ya al-makfur lah ya. Si Abdul santri kita. Lama pulang ke mana? Ke kampungnya. Pas balik kok ngebanyak ngomong ini. Nah itu. Jadi kalau kita ketemu tiap hari nggak berasa tuh pertumbuhan anak kita. Itu. Sama tuh kayak maksiat tadi. Kita nggak berasa diri kita udah makin buruk, ya. Kita nggak berasa diri kita nongkrong sama orang nggak benar, kita udah nggak merasa bahwa kita makin jelek. Kenapa? Karena kita sama diri kita terus nggak pernah lepas nih. Makanya kita nggak berasa kita makin jelek. Yang berasa siapa? Orang. Gitu. Ketemu kita, kok ente makin hari makin turun gitu, ya jelas ya. Jadi begitulah tuh ya diri kita. Wa kadzalika ta'ah wahidah, begitupun satu ketaatan la qad la yuhassu asaruha, terkadang tidak dirasakan asarnya, pengaruhnya, dampaknya fin nafsi pada diri, wa kamaluha, dan kesempurnaannya fil hali pada saat ini. Jadi kita nggak bisa ngerasain tuh bagaimana manfaat daripada sholat kita, langsung nggak bisa gitu. Walakin la yambagi an yustahana biha, tapi janganlah kita meremehkan, jangan diremehin tuh. Biar kali cuman sholat dikit, ya contoh witir 1, besok 1 lagi, besok 1 lagi, jangan diremehin walaupun cuma atu-atu. Pun dosa jangan diremehin walaupun dosanya kecil-kecilan. Tiap hari ngeliat perempuan, ngeliat doang, itu kan dosa kecil tuh kata ulama. Besok lihat lagi, besok lihat lagi, kan kita remehin tuh, jangan diremehin yang kecil-kecil tuh. Fa inna jumlata mu'asirah, karena kalau seandainya dikumpulin semua tuh, yang atu dikumpulin jadi gak? Jadi banyak. Dosa kecil-kecil dikumpulin jadi apa? Jadi banyak tuh ya. Wa inna majtama'at minal ahad,
Dan hanya saja jikalau dikumpulkan dari atu ahad itu jamak daripada ahad, falikulli wahidin taksir, maka tiap-tiap satu yang kita kerjakan itu ada pengaruhnya. Makalah di sini kata Imam ya Habib Abdullah bin Haddad, kalau orang pengen amalan itu bermanfaat, maka dua yang mesti dia kerjakan. Yang pertama harus istiqomah, yang kedua harus banyak. Ya. Kalau pengen amalan kita cepat nyampenya, yang pertama harus apa? Istiqomah. Tuh. Istiqomah aja sebenarnya cukup, tapi kurang cepat. Ada nggak manfaatnya istiqomah? Ada, walau qalilan. Witir atu, tapi istiqomah 3 tahun, ada pengaruhnya kalau digabung. Tapi kalau kita seandainya 3 atau 11, itu lebih bagus. Cuman jiwa kita takutnya berhenti nanti itu nggak istiqomah. Summa ma min ta'atin illa, ya, kemudian tidaklah ada ketaatan melainkan apa? Melainkan walaha atharun, ada asarnya. Ya. Tiap ketaatan, ya. Ini ngomonginnya ta'atin, ya, satu ketaatan. Illa walaha asarun. Ma, ya, walaha asarun ma, memiliki dampak apa saja. Wa in khafiyah, meskipun ketaatan itu apa tuh? Enggak nampak. Ajib nih, wa kazalikal maksiat, ya Allah. Begitupun maksiat, ya. Maksiat yang kita kerjakan, ya, yang enggak nampak aja ada asarnya. Ya, apapun itu. Apalagi yang terang-terangan. Auzubillah min zalik, ya. Wa kam min faqihin musawifin, berapa banyak seorang faqih yang menunda-nunda, ya, menunda amal, taswif. Yastahinu, dia menganggap enteng. Bita'tili yaumin walailatin, dengan dia itu ya enggak ngerjain amal sehari semalam. Wa hakadha 'ala tawali, dan begitulah nanti seterusnya. Hatta yuhrama kamalal ilm, sampai dia itu diharamkan dari kesempurnaan ilmu. Dia enggak ngaji nih, sekali nggak ngaji fikih, ya, terus nggak ngaji lagi, terus ntar nggak bakal dapat kemuliaan ilmu. Fakada man yastahinu, begitu juga orang yang menganggap enteng saghairil ma'asi, dosa-dosa kecil, yantahi bihi, maka akan berakhir dia al amru, perkara urusannya, ila hirmanis sa'adah, kepada diharamkan daripada kebahagiaan. Tuh. Wa kam min faqihin muwaffaqin, berapa banyak orang faqih, ahli fikih yang diberikan taufik, la yastahinu, dia tidak menganggap enteng soal ta'tili yaumin walailah, akan peninggalannya akan sehari semalam tadi. Ya, ta'til kita artiin liburnya aja dah, ya. Ya, ninggalin maksudnya ta'til. Wa hakadha 'ala tawali, maka begitulah terus, dia jaga. Fayuhrizu kamalan nafsi wal ilmi, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan apa? Kesempurnaan, ya, jiwa dan ilmu tuh, ya. Makanya ngaji kudu dikodok, sama kayak ngaji tatbiki kan, ya. Saya pernah bilang gitu, nih mana jamaah tatbiki nih, ya. Ngaji tatbiki jangan sampai libur. Kalau udah libur kodok, kalau nggak dikodok besok pas ngaji lagi kagak paham. Ya, bener gak Jang? Mana Ujang? Ya bener kan itu. Ya. Ada gak yang begitu? Ya, akhirnya nggak ngaji sekali, 2 kali, nggak kodok, terus sudah. Pas datang bingung kan, sama mungkin kayak kalam juga kan, gitu. Ini ngomongin apaan sih nih gitu. Syukur-syukurnya kalau kalam masih mending dah, masih bisa nyambung dah walaupun nggak ikut pengajian kemarinnya gitu. Tapi kalau ngaji nahu nggak bisa. Makanya sulitnya orang bisa kitab, bisa nahu itu gara-gara itu. Ninggal sekali kagak kodok. Ya, biasa bisikannya gitu, besok juga ada lagi gitu kan sih. Witir tinggal, setan bisikin apa tadi? Besok juga ada witir lagi gitu. Coba kalau seandainya cuma dibagiin sekali doang, ya witir setahun sekali, witir gak? Witir semua tuh. Jam 4 sore udah tutup toko gitu, kayak hari pertama tuh, gitu. Jadi kita anggaplah gitu. Makanya sholat id rame gak? Kenapa rame? Setahun sekali, ya gitu. Mungkin ngaji setahun sekali kali ya rame ya. Ngaji setahun sekali, ketemunya nanti tahun depan, wah. Sampai Anda pernah bilang gitu, seandainya ulama-ulama besar yang datang biasanya ribuan mungkin jutaan ya. Ulama besar itu datang ke kita, rame, kenapa rame? Sekali. Ke Istiqlal sekali kan.
ke Monas sekali. Kita maksain diri buat hadir. Kenapa? Sekali. Ikut haul sekali. Seandainya gitu, itu ulama tinggal di Indonesia. Bikin pengajian tiap minggu. Pakai libur nggak kita? Libur. Besok ada lagi gitu. Ya, makanya Mahya setahun sekali cakep kali itu ya. Bukan ada penutupan gitu, ada 2. Jelas gak? Ya. Itu umumnya orang begitu, lain sama orang yang cinta ilmu beda ya. Orang yang cinta ibadah beda. Dia nggak mau, justru malah mengambil kesempatan. Tahu nggak Habib Zain bin Smith pernah ke sini? Habib Zain bin Smith pernah ke sini, tahu nggak? Tinggal di sini Kemang berbulan-bulan, tahu nggak? Nggak tahu kan, itu masalahnya. Ya. Apa banyak orang yang ngaji? Enggak. Tapi sekalinya beliau hadir, ada Habib Zain bin Smith di Istiqlal, datang nggak? Datang. Tuh jeleknya kita ya begitu. Ya. Karena kita ngelihat sesuatu sosok itu bukan karena ini besarnya ini sosok, bukan, tapi karena jarangnya. Kayak Idul Adha gitu, kayak Idul Fitri. Ya, yang kita lihat kan apanya? Jarangnya, takut kehilangan momen gitu. Ini yang kita, ya kan nggak lucu kan? Udah nunggu setahun sekali, pas gilirannya kita tidur gitu. Ya Allah, kehilangan momen kita. Itu yang kita kedepankan itu, takut kehilangan momen. Bukan karena pengen mendapatkan sesuatu yang besar ini gitu. Ya. Nah kalau seandainya kita tahu beliau itu luar biasa, agung, alim dan sebagainya, pasti datang gitu. Nyatanya Sayyidil Walid masih hidup, ya tanya Ustaz Andi dah. Seandainya orang tahu bagaimana kewalian beliau, keilmuan beliau, datang semua orang Jakarta. Tapi nyatanya kan enggak, kenapa? Ya tadi, masih ada besok ngaji lagi. Begitu tuh manusia, taswif namanya tuh ya. Naam. Fakadha man la yastahinu bisaghairil ma'asi, begitupun juga orang yang tidak meremehkan dosa kecil. Ya. Yantahi bihi, maka akan berakhir ya perkara tersebut ila darajatis sa'adah idil qalil yad'u ilal katsir. Karena memang yang namanya dikit nanti mendorong orang buat banyak. Tuh kitab dikit lama-lama banyak. Dosa dikit lama-lama banyak tuh. Ya gitu. Walidzalika qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-iman yabdu fil qalbi nuqtatan baydha. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iman itu muncul di dalam hati kayak titik putih. Titik putih. Kullama izdadal iman, tatkala tiap kali bertambahnya iman, izdada dzalikal bayat, nambah titik putih lagi, nambah putih lagi. Fa iza stakmal abdu al iman ibyadul qalbu kulluh, apabila sempurna iman seseorang menjadi putihlah semua hatinya. Wa inan nifaq, sama dengan munafik, yabdu fil qalbi lum'atan sauda, ia akan muncul di dalam hati bagaikan titik yang hitam. Kullama dan nifaq, tiap kali bertambah kemunafikannya, izdada zalika sawad, bertambah hitam hatinya. Fa idza stakmalan nifaq, apabila sempurna kemunafikannya, iswadda qalbu kulluh, akan ya hitam seluruh hatinya, naudzubillah min dzalik. Hakada tuh ya. Nah, jadi jangan remehkan yang kecil tadi ya. Satu, jangan pakai los, kalau los kodok gitu. Ya, kemudian selanjutnya bayan majami'il fadilah fadail allati bitahsiliha tunalus sa'adah. Penjelasan tentang ya majami' ya, kumpulan segala fadilah yang mana dengan sebab menghasilkannya didapatkan kebahagiaan. Idza arafta anna sa'adata tunalu bitazkiyatin nafsi wa takmiliha. Apabila kata Imam Ghazali engkau telah tahu bahwasanya kebahagiaan dicapai dengan mensucikan jiwa dan menyempurnakan jiwa, sudah kita bahas tadi di awal. Wa anna takmilaha, dan bahwasanya menyempurnakan jiwa itu dengan cara iktisabil fadail, dengan cara mengerjakan fadilah atau sesuatu yang baik. Ya, laha bagi si jiwa tadi itu ya. Nah, jadi kemarin saya jelaskan tuh ya, cara kita meningkatkan nafsu dari amarah menjadi kamilah itu dengan cara memperbanyak la ilaha illallah. Itu ibaratnya obat umumnya. Nah, ada obat khususnya, dan itu dengan cara mengerjakan akhlak-akhlak yang terpuji. Gitu ya. Fala Buddha, maka haruslah kalau engkau pengen membersihkan, pengen mensempurnakan jiwa dengan mengerjakan fadilah tadi, maka engkau harus tahu fadail itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan fadilah? Jumlatan wa tafsila, baik secara global ataupun terperincinya.
Wa ta'rifa turuqa iktisabiha, dan engkau juga mesti tahu jalan-jalan untuk mengerjakannya. Jumlatan wa tafsila, baik global maupun rinciannya. Fa ammal fadailu, adapun fadilah-fadilah perbuatan baik, maksudnya gampangnya begitu ya. Bijumlatiha, secara globalnya, fatan hasiru fi maknayain, maka dia terbatas pada dua makna, yaitu apa itu? Yang pertama ya, perbuatan baik itu bisa dimaknakan dengan apa? Judatul dhihni wa tamyiz, baiknya akal dan pikiran tuh ya. Jadi yang disebut dengan fadilah, fadail itu terbatas pada dua makna ya, yaitu berkaitan dengan apa ya, akal ya, baiknya akal dan pikiran. Yang kedua husnul khuluq ya, tuh husnul khuluq ya. Jadi yang disebut dengan fadilah apa sih? Fadilah husnul khuluq gitu. Amma judatul dhihni, adapun ya bagusnya pikiran atau akal, falyumayyiza baina tariqis sa'adati wa tariqis syaqawati faya'mala bihi, maka dengan sebab orang akalnya bagus, falyumayyiza, maka dia bisa membedakan antara jalan kebahagiaan dengan jalan kesengsaraan. Faya'mala bihi, maka dia bisa beramal dengannya tuh. Waliya'taqidal haqqo, yang kedua fungsinya apa akal yang baik? Dia meyakini kebenaran pada segala sesuatu, ala ma huwa alaih, sebagaimana aslinya. Sebagaimana aslinya, ingat, bukan sebagaimana tipuannya. An barahina qati'atin mufidatin lil yakin, dengan dalil yang qat'i, yang pasti, mufidah, yang memberikan manfaat untuk keyakinan hatinya. La an taklidatin doifatin, bukan dengan cara taklid yang doifah, taklid yang doif. Kan nampak? Nggak masuk. Nah. Wala an takhayyulatin muqanna'atin, bukan juga dengan cara imajinasi yang memuaskan, wahiyah, yang bersifat lemah. Gitu. Ammal husnul khuluq ya. Adapun husnul khuluq, apa fungsinya akhlak yang baik dalam mencari fadilah tadi? Fabi an yatruka jami'al adat, dia meninggalkan seluruh kebiasaan sayyi'ah yang buruk. Allati arrafaha syar'u tafasilaha, yang telah dijelaskan oleh syariat akan rincian-rinciannya. Wa yaj'alaha, dan dia menjadikannya bihaisu yubghiduha ya. Dia menjadikannya ya itu sekiranya dia itu yubghiduha, membencinya. Ketika dia benci, maka yajtanibaha, dia jauhkan, kama yajtanibul mustaqdarat, sebagaimana dijauhi kotoran-kotoran. Wa ayyata'awwada al-'adatil hasanah, dan dia membiasakan dirinya dengan kebiasaan yang baik. Wa yashtaqo ilaiha, dan dia itu senang, rindu dengan kebaikan itu. Fayu'thiraha, kemudian dia memilihnya, mengutamakannya, mendahulukannya. Wa yatana'am biha, dan dia itu mengambil kenikmatan dengan hal tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesenangan aku terdapat pada salat ya. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk kita itu bisa mendapatkan fadilah, maka kita membutuhkan dua modal. Yang pertama apa tadi? Kualitas akal. Yang kedua, akhlak yang baik. Itu modal kita mendapatkan fadilah. Itu ya. Nah, belum muncul. Wa mahma kanatil ibadah, maka ya ketika ibadah itu tarkul mahdzurat, dan meninggalkan hal yang dilarang, ma'astithqalin wa karahatin, itu disertai dengan rasa berat dan rasa tidak mau, enggan, fadzalika linuqsanin, maka itu adalah tanda kita kurang. Nah, jadi kalau kita pengen tahu jiwa kita sempurna apa enggak, lihat ngerjain ibadah. Seneng gak ibadah? Ya, berat gak ninggalin maksiat? Kalau berat berarti apa tuh? Jiwa kita kurang. La yunalu kamalus sa'adah bihi, kagak bisa dia mendapatkan kesempurnaan kebahagiaannya tuh ya. Jadi kalau kita pengen cari barometernya, lihat aja kita terhadap ibadah dengan meninggalkan maksiat. Naam, kata Imam Ghazali. Al muwadhabatu bil mujahadati ghayatul khair. Ya, konsisten, tekun dengan ya ibadah dengan cara mujahadah,
Itu namanya puncak kebaikan. Lakin akan tetapi bil idhofa ila tarkihi, ya dalam konteks meninggalkannya, la bil idhofa ila fi'lihi, bukan dalam konteks mengerjakannya antauin warogbatin, dengan cara ya sukarela. Artinya gini, orang yang mujahadah dengan sukarela sama yang mujahadah dengan terpaksa itu beda. Ya. Wa inna maqila al-haqqu murrun, dan dikatakan dalam sebuah hadis, ya dalam sebuah makalah, al-haqqu murrun, yang namanya kebenaran itu pahit gitu. Buat siapa kebenaran pahit gitu? Ya. Bil idofah, jikalau dihubungkan ila man lam tatahadzab nafsuh, buat orang yang belum terdidik jiwanya. Wa baqiya fihi sawarifu anil haq, ya, dan tersisa padanya ya penghalang-penghalang dari kebenaran. Itu ya. Nah, jadi gini, sekarang saya mau tanya, ibadah itu berat apa ringan? Nah, kalau ringan, kan pernah saya bilang gini ya, nih, pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian, ciri ibadah itu pakai hawa, apa itu cirinya? Ringan gitu kan ya? Iya. Ciri ibadah bil hawa, ya, itu cirinya apa? Ya ringan, suhulah. Apakah benar? Ya, apakah benar kalimat ini? Ibadah dengan hawa ini suhulah. Jawabannya tergantung. Kalau orang itu memang ya dia itu belum benar hatinya, belum suci jiwanya, maka benar kalimat ini. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya juga orang sudah bersih jiwanya, dia ibadahnya bisuhulah juga. Dengan mudah juga, tapi bukan dengan hawa gitu. Karena sudah tabiat. Ya, gitu. Jadi jangan kita memvonis orang yang beribadah, orang-orang aulia yang beribadah banyak dengan hawa. Kenapa? Karena bukan dengan hawa mereka. Karena mereka istiqomah bit tadarruj. Ciri orang yang ibadahnya pakai hawa, nah cirinya apa? Cirinya kaget dia. Sholat langsung banyak, ngaji langsung banyak. Itu namanya bil hawa. Paham? Ya. Jadi cirinya kalau amalan yang benar itu kayak fajar sodik. Tahu fajar sodik? Ya. Fajar sodik nih, dikit muncul jadi gede. Ya, karena sodik benar. Lain sama apa? Fajar kazib. Nah itu amalan yang nggak benar tuh. Gede, satu ngilang, gitu. Ya. Ada pernah saya punya teman minta ajarin kitab Jurumiyah dulu ya. Ayo ajarin Jurumiyah aneh. Sehari katanya. Masya Allah sehari. Sehari, bukan dari bukan. Sehari. Semangatnya gede banget gak? Segede banget semangatnya. Gede tau hilang. 2 hari 3 hari gak ngaji lagi itu. Mending mana yang dikit-dikit terus gede. Mendingan yang dikit, itu namanya fajar sodik. Kalau yang gede langsung dikit itu fajar kazib. Ya, jelas ya. Jadi lakukan amalan dari kecil sampai gede. Ya. Jadi kebaikan itu pahit buat siapa? Buat orang yang belum terdidik jiwanya. Kalau udah terdidik mah enak, manis tuh. Ibadah tuh halawah. Ya, ibadah itu halawah manis tuh. Ya. Tanya dah hadirin Allah, baca kitab enak gak Sat? Enak. Buktinya apa? Kitabnya banyak. Kalau nggak enak nggak beli. Merokok enak gak? Sat Muklis. Enak. Buktinya lagi sakit ngerokok aja. Kenapa? Udah merasakan halawatud dukhan. Masya Allah tuh. Udah merasakan halawah. Orang kalau lagi sakit dia masih bisa ngerjain sesuatu itu, berarti amedi udah menjadi halawah, menjadi tabiat gitu ya. Walidzalika qala ta'ala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya yang namanya ya khusyuk isti'anah bisabri wassalah itu berat, kabirah berat. Su'ubah maknanya. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk tuh ya. Jadi kalau Imam Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat tiap malam, masya Allah 1000. Ya, ringan apa berat? Ringan. Kenapa? Karena sudah terdidik jiwanya. Ya, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ini istata'ta an ta'mala fir ridha lillah fa'amal wa illa fa bis sabr ala ma takrahu khairun katsir. Oleh karena itulah baginda Rasul bersabda, ini istata'ta jikalau engkau mampu an ta'mala beramal
fir ridha lillah, dalam ridha kepada Allah, fa'mal. Ya. Jadi kalau engkau mampu beramal ridho, nah ini ridho nih, ya. Apa sih ridho? Dengan senang. Kalau ente mampu menjalani hidup dengan senang, fa'amal, silakan amalkan. Wa illa, kalau nggak mampu ridho, fafis sabr. Nah, maka dalam kesabaran alamat takrah, atas apa yang kau benci, khairun katsir, ada kebaikan yang banyak. Makanya saya pernah sampaikan, apa hukumnya ridho? Hukumnya sunnah. Apa hukumnya sabar? Hukumnya wajib. Artinya orang kalau ketimpa musibah wajib sabar, tapi kalau bisa apa? Ridho gitu ya. Berarti kan ada levelnya. Orang yang beramal dengan kesenangan sama orang yang beramal dengan kesabaran sama beda. Beda. Ya, makanya buat kita nih orang-orang yang pemula, sabar. Terusin sampai kapan? Sampai nanti kita ridho. Cuman nggak tahu kapan-kapannya ya gitu. Ya. Summa la yakfi fi naili sa'adati istilzazut ta'ah wa istikrahul ma'siyah fi zamanin duna zaman. Kemudian tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaan adanya merasakan kelezatan taat dan merasa benci maksiat fi zamanin, pada satu masa, duna zaman, bukan zaman yang lain. Artinya apa? Kita nih kalau merasakan sholat nikmat, ibadah nikmat, maksiat kayaknya nggak enak, tapi nggak seluruh waktu, hanya sesaat saja, itu belum sempurna. Ya. Bal yang bagi an yakuna dzalika 'ala dawam, akan tetapi seharusnya itu terjadi secara konsisten, terus-terusan. Gitu. Kebetulan sholat tarawih di masjid At-Thohir kan, yang ubinnya dingin, bisa ngaca kita di situ tuh. Ya AC-nya dingin, karpetnya enak gitu. Salat khusyuk enggak? Kayaknya aneh mendapatkan Lailatul Qadar ini katanya. Karena enak, nikmat ibadah tuh. Emang AC-nya adem, masjidnya adem. Pantas ente merasa lezat. Imamnya kayak di luar negeri lagi, kayak di Mekah kan. Enak gak? Maka antum lihat ma'badnya Imam Haddad, ma'badnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tempat ibadahnya tuh ada kipasnya gak? Mungkin kita merasakan nikmat ibadah karena fasilitas. Bukan karena merasa lezat dengan sholat tarawih, bukan. Tapi karena fasilitas, ada angin, ada ini, apalagi ada bukbernya, ada ininya, macam-macam tuh. Sejadahnya wangi lagi kan gitu. Coba antum ibadah di tempat Imam Haddad. Disitulah antum baru tahu, oh ibadah tuh begini gitu. Merasakan nikmat di tempat yang panas, yang gerah, itulah betul halawatul ibadah. Bukan karena apa tadi, sesaat itu. Ya, makanya kita ngerasain tuh sholat tarawih yang di mana, di puncak, di Seyfilet tuh kan ya. Ya, ada yang pernah ikut dulu Seyfilet? Ya, yang sholat diri langsung sujud tuh. Itu. Itu kan enak ya. Oh, enak banget sholat di Seyfilet ya. Bukan karena sholatnya, bukan. Karenanya apa? Karena tempatnya. Nah, itu yang saya maksud tadi gitu. Enggak cukup orang ya dalam mencari kebahagiaan dia merasa lezat dengan taat di saat itu saja, bukan saat yang lain. Akan tetapi itu harus ada pada ya terus menerus. Wa fi jumlatil umur, dan pada ya umur yang panjang tuh. Wa kullama kana al umuru atwal, manakala umur semakin panjang, kanatil fadilah arsah wa akmal, maka kesempurnaan, maka fadilah itu akan semakin mengakar dan semakin sempurna tuh ya. Jadi makin hari ya ulama-ulama kita tuh kayak nabi, makin hari derajatnya apa tuh? Naik terus makin sempurna. Ya, dari mulai wali biasa jadi wali ini sampai jadi wali kutub, begitulah mereka. Walidzalika lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika baginda Rasul ditanya tentang sa'adah, apa sih kebahagiaan? Kata Rasul apa? Tulul umur fi ta'atillah. Panjang umur dalam ketaatan. Tuba liman apa? Ya tola umruhu wa hasuna amaluh tuh ya. Beruntung orang yang panjang umurnya, baik amalnya ini. Ya. Walidzalika karihan anbiya wal auliya al maut. Oleh karena itu para nabi, para aulia tidak menyukai kematian. Sebagaimana riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, malaikat Israel datang ke siapa? Utusan malaikat Israel datang ke Nabi Musa untuk mencabut nyawa. Nabi Musa nggak mau, ditonjok itu malaikat dalam wujud manusia sampai
keluar matanya itu ya. Lapor sama Allah, ya Allah, engkau ngutus saya sama orang yang nggak pengen mati ya Allah. Udah bilangin Musa kalau dia pengen umurnya panjang, dia lebarkan tangannya ke punggung ke punggung sapi, sebanyak bulu yang dipegang sebegitu umurnya nanti. Tapi beliau memilih untuk meninggal. Artinya apa? Pada dasarnya para aulia, para anbiya tidak menyukai kematian. Kenapa? Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia itu tempat kita bercocok tanam untuk negeri akhirat. Kullama kanatil ibadah akthar, maka tiap kali ibadahnya bertambah banyak, bitulil umur dengan sebab panjangnya umur, kana thawabu akthara, maka pahalanya pun makin banyak. Wan nafsu azka wa athhar, jiwanya makin suci makin bersih. Wa kamaluha atamma wa adhar, kesempurnaan jiwanya makin sempurna makin nampak lagi. Wabtihaju sahibiha, dan kesenangan orang yang punya jiwa itu dengan sebab keindahan jiwanya, indat tajarrud, ketika dia kosong daripada ikatan badan, ya daripada badannya, asyadda, dan lebih senang lagi, wa awfar, lebih banyak lagi. Wa dzalika, yang demikian itu terjadi idza tanabbaha an-naumi, kalau dia itu sudah sadar dari tidurnya, alladzi aghfalahu, yang membuat dia lalai, an idraki hali nafsihi, untuk merasakan keadaan jiwanya, min jamalin, dari keindahan, yabtahiju bihi, yang dia itu hasilkan, au khizyin, atau dia merasakan kehinaan, wa khobalin, kebinasaan, yaftadihu bihi, yang dia yang bisa mempermalukan dirinya. Wa dzalika tanabuh, dan kesadaran itulah, bittirahi syawagilil badan, dengan menyingkirkan kesibukan badan. Wan nasu niyamun, manusia itu semua tidur. Fa idza matu intabahu, kalau mereka mati barulah mereka akan menyadari. Fahadha majami'ul fadail, ini adalah kompilasi akan fadilah-fadilah. Artinya ya fadilah-fadilah itu ya begini gitu. Wa ghayatuha, dan puncaknya fadilah, puncaknya ke fadilah, keutamaan. Ya. Kapan sih keutamaan fadilah itu mencapai pada puncaknya? Bi antasiro wa ghayatuha, puncaknya antasiro, ketika engkau sudah menjadi, bihaisu, sekiranya, tasduru minhu al fadail, bersumber darinya suatu keutamaan abadan, selamanya, bi ghairi fikrin wa rawiyatin wa ta'ab, tanpa adanya ya tafakkur, tanpa adanya perenungan, tanpa adanya rasa letih. Ya. Jadi puncak gini, kita kan mendapatkan fadilah, saya gambarin aja dah. Contoh ya, fadilatus sabr, keutamaan sabar. Ya. As-sabru. Kapan orang mendapatkan puncak kesabaran, puncak fadilah dari kesabaran? Ketika kesabaran itu bersumber darinya selamanya, abadan. Artinya kesabarannya enggak kadang-kadang gitu, tapi terus-menerus. Ya. Yang kedua, kesabarannya itu muncul bi ghairi fikrin, tanpa mikir. Sabar enggak kayak mikir. Kan ada orang sabar pakai mikir ya. Yang saya pernah ceritain ya, ada orang naik motor disalip ame Ambon. Dikejar itu Ambon dari jauh, dia enggak lihat tuh Ambon, pas dikejar pengen diomelin, ternyata itu. Dimikir kan, wah kalau gua tegur ribut nih, panjang didiem. Diamnya dia bukan karena sabar, karena mikir gitu. Ya. Nah ini orang sudah sampai tahapan di mana dia sabar nggak pakai mikir. Warawiyatin, kagak pakai merenung. Apa sih bedanya rawiyah dengan fikir? Mirip-mirip ya. Cuman kalau rawiyah lebih dalam, lebih deep lagi. Kalau mikir cepat sifatnya. Ya. Jadi kalau mikir cepat, set gitu, mikir namanya. Tapi kalau rawiyah dia berenungi, ya, lebih deep lagi. Wata'ab. Ya, ini dia. Akhlak itu, tabiat itu, fadilah itu muncul tanpa adanya rasa capek. Pernah nggak orang sabar tapi capek? Nah, orang sabar ada batasnya. Nah itu namanya sabar yang pasti Kalau orang sabar udah nggak ada batasnya, nggak ada capeknya. Ya, disabar terus kayak Rasul. Ya, pernah nggak Rasul bilang gitu sama Abu Jahal? Aneh sabar ada batasnya nih Jahal gitu. Nggak ada cerita sabar ada batas ya, nggak. Karena nggak ada tahap. Antum jadi orang tawadu. Tawadu fadilah bukan tawadu. Fadilah, keutamaan, ya akhlak yang baik. Ya. Nah, puncak ketawaduan kalau itu tawadu selamanya. Di pondok tawadu, di kantor tawadu, di masjid tawadu di mana-mana. Yang kedua apa tadi? Dia itu nggak pakai mikir. Datang bos,
Ya, banyak duitnya. Ini kalau aneh tawadu nih, aneh diangkat nih. Iya Pak, cium tangan bos, cium tangan. Ustadz cium tangan bos tuh, luar biasa tuh. Karena apa? Dipikir kalau aneh dekat ame bos, aneh tawadu, bos seneng sama aneh, aneh dipakai terus nanti. Duit terus dan sebagainya, ditawadu. Berarti pakai apa tuh? Mikir. Ini enggak, ditawadu enggak pakai mikir. Dan tawadu yang betul puncaknya, puncak ketawaduan itu adalah dia tawadu enggak pakai capek. Karena tawadu kadang-kadang ada capeknya. Ya. Datang nih kalau bahasa kita tasonnu ya, yahanu kan. Datang ke majelis, dia tawadu, datang duduk begini. Ayo makan, gini aja. Lama-lama capek loh nunduk begini kan. Kan capek juga nunduk. Emang gak capek nunduk? Biasa begini kan kita, wah gimana kabar, sehat gitu. Tahu begini gini. Kan capek pura-pura. Makanya santri ogah banget dekat guru, kenapa? Pura-pura tawadu begini mulu gitu. Pura-pura. Pengennya ketemu sama teman. Kalau ketemu teman keplakan pala begini. Gimana lo? Ame guru begini. Pura-pura itu tawadunya. Makanya latih. Jadi kita tawadunya enggak pura-pura. Jadi nggak capek, jadi kagak acting, bener gak? Gitu. Ya kan capek kalau kita acting, bener gak? Makanya artis kalau di rumah acting nggak dia? Kan kagak, kan capek juga acting terus. Gitu. Makanya kalau habis ngaji nih, ya kadang-kadang santri mau ke sono, karena dia pengen jadi dirinya sendiri gitu. Karena dia kalau sama aneh pura-pura, aneh duduk begini, kadang duduk nunduk begini, kadang pura-pura megang tasbih gini, padahal tasbih siapa dipakai apa? Dia pura-pura depan aneh gitu, dia pengennya keluar. Makanya gak betah banget dekat ame guru, gak betah banget duduk sama guru. Gurunya duduk dia kemana gitu. Coba antum lihat aneh sama guru aneh. Aneh duduk sama guru aneh. Hal yang paling aneh senang duduk sama guru. Ya. Itu walaupun beda mazhab kan, beliau ahlul hisab, saya ahlul ru'yat gitu. Duduk sama guru enak tuh ya, saya kalau duduk dekat kiai, duduk dengerin cerita. Ya bagaimana aja saya gitu. Emang saya begitu kan gitu. Jadi gak ada kepura-puraan gitu. Nanya gitu, jelas paham. Jadi kita nggak capek gitu, depan guru nggak capek pura-pura ya sok dawado gitu, itu capek kita jadi orang lain gitu ya, jelas paham ya. Jadi jadilah santri jangan yang suka pura-pura. Emang kalau baik beneran gitu, jangan depan baik belakang nggak baik. Walaupun masih ada bendingnya ya, mending depan guru baik ya daripada sebaliknya gitu. Ya. Artinya apa? Kalau bisa kita baik zahiron wabatinan, jangan jadi orang lain, jangan kita berakting tuh ya, capek. Wa yatali'a 'alal haqqi bighairi ta'abtoilin, dan dia bisa melihat kebenaran tanpa rasa letih yang panjang tuh. Dia bisa tahu nih bener nih salah, nggak pakai mikir panjang-panjang. Udah nih bener begini gitu. Hatta ka'annahu yasduru minhu wa huwa fi ghaflatih, sampai pun itu perbuatan itu bisa keluar dari dirinya padahal di dalam kondisi lalai. Ya. Orang kalau alim bener, di dalam kondisi apa aja dia bisa jawab pertanyaan orang. Tapi kalau ada orang yang mungkin alim-aliman gitu, ya sesaat saja gitu. Kasani, seperti orang yang punya keterampilan, yang hazik, yang cerdas, yang mahir fil khiyatah wal kitabah, dalam urusan menjahit dan menulis itu ya. Wa ghayatur razilah, dan puncak dari kehinaan kapan tuh? Antatarasyaha, ya mengalirnya dari dirinya ar-razail, kejelekan. Bagaimana mengalirnya kejelekan? Bi ghairi takalluf, tanpa dipaksain. Ya. Wala fikr, tanpa mikir. Wala rawiyah, tanpa ya direnungin. Maaf ya. Orang-orang baik ini kadang mau ngomong jelek aja, mau ngomong kasar aja mikir-mikir ya. Lisannya enggak biasa. Tapi ada orang main HP ya, main begini, semuanya keluar tuh. Kalbun, khinzirun gitu kan, kolamun, sampai kolamun, sampai dikun, dajajatun keluar tuh semua. Kenapa bisa ringan lisannya mengucap gitu? Karena emang sudah mencapai nih, ya puncak kejelekan tuh ya. Jadi yang namanya maksiat itu udah ngalir, nggak pakai lagi maksain di diri. Wa'lam anna hadhil fadail masurah, ketahuilah bahwasanya fadilah ini terbatas fi fannin nadhariyin, pada bagian yang nadhari, wa fi fannin amaliyin, pada bagian yang amali, tahsilu kulli wahidin, yang mana orang bisa mendapatkan masing-masing fadilah tadi dengan dua cara. Nah ini bagaimana orang bisa mendapatkan fadilah, mendapatkan akhlak, mendapatkan satu keutamaan, sabar, syukur, ridho dan sebagainya tadi ya. Bagaimana caranya? Yang pertama,
Ahaduhuma, yang pertama cara orang mendapatkan akhlak. Saya tulis ya. Mendapatkan akhlak yang baik. Dengan cara apa? Ta'allum. Ta'allum, apa ta'allum? Belajar. Kata Nabi, al-ilmu bit ta'allum. Wal hilmu bit tahallum. Kenapa mesti ada al-ilmu bit Kenapa mesti ada al-hilmu bit tahallum? Kalau ilmu bit ta'allum jelas. Orang ya ilmu didapat dengan apa? Tapi kenapa hilim? Apa hilim kemarin? Sabar, padahal mampu balas. Kenapa didapat dengan tahallum? Ini kata ulama, yang namanya akhlak itu didapat dengan cara berakhlak. Ya, pernah kita bahas kemarin ya. Apa sih makna tafa'ul dalam bahasa sorof? Tafa'ul itu maknanya takalluf. Ya, maknanya apa? Takalluf. Jadi kalau ada orang ta'allum berarti dia memaksakan dirinya untuk tahu. Taqarrab dekat, qaruba dekat. Taqarrab memaksakan dirinya buat. Makanya taqarrab ilallah, kita paksain diri kita biar dekat sama Allah. Gitu. Sama tahallum, sabar, hilim. Tahallum maksain diri biar jadi orang sabar. Makanya segalanya dimulai dari apa? Paksaan. Gitu. Karena tabiat dasar kita maunya malas. Tabiat dasar kita maunya marah. Tabiat dasar kita maunya balas dendam. Tapi ketika kita pengen merubah itu harus dengan apa? Takalluf. Bisa dipahami? Nah, ini yang disebut dengan apa? Bita'allumin basyariyin, dengan cara pembelajaran yang bersifat basyari. Wa takallufin ikhtiarin, dengan usaha yang disengaja. Tuh, pakai takalluf gak? Pakai takalluf. Pengen punya sabar, takalluf. Paksain diri kita biar jadi orang sabar gitu. Tapi kan, nah gitu. Tapi kan tuh omongan hawa nafsu. Yahtaju fihi ila zamanin, yang mana kalau dia belajar, dia melatih dirinya itu butuh waktu. Ingat, butuh waktu. Wa tadarrub, butuh praktek. Wa mumarosah, butuh latih. Anggap aja dah gini, kalau kita lagi belajar di pondok, lagi belajar mengolah hati, membersihkan jiwa, anggap aja musibah yang datang itu apa? Latihan. Ya gitu. Lagi enak-enaknya ya kita ya naik motor, terus ada orang yang naiknya jalannya ngebut, akhirnya nyipret ke kita. Nah, mana baju koko baru ganti kan, nah, putih lagi baju kokonya gitu. Nah itu latihan tuh, mumarosah. Ya. Wa tataqawwa al-fadilatu fihi, dan menjadi kuat nanti akhlak itu, fadilah itu pada diri seseorang, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Taqawiyan khafiyat tadrid. Nah ini nih. Tapi menguatnya itu, ya meningkatnya itu khafi. Jadi nggak kelihatan. Ya. Kalau misalnya sekarang contoh misalnya gini, Raka dah gitu, contoh Raka. Raka ini orangnya sabar. Sabarnya 50%. Tapi karena sering dicengin sama temen-temennya, ya dikata-katain, lama-lama sabarnya naik tuh. Yang tadinya gocap jadi 60. Terus Raka disakitin sama dedemenannya, nambah jadi 80. Tuh. Terus begitu, cuman nggak berasa. Khofi sifatnya, khofi. Gitu. Kata darruji syaksin fin numu, seperti tumbuhnya seseorang dalam ya tumbuhnya. Seperti meningkatnya seseorang dalam pertumbuhan itu. Yang tadi saya bilang gitu. Numunya nggak berasa, dikit-dikit gitu. Wa in kana finnas, meskipun pada manusia man yakfihi adna mumarosa, meskipun ada di antara manusia orang yang sedikit saja latihan langsung bisa. Ya, ada itu. Kayak orang main pingpong kan, ada orang yang diajarin bebel banget, susah banget tuh. Ada orang yang dikit doang, wah itu. Sama dengan akhlak. Diajarin sekali bisa. Ada orang yang berkali-kali enggak bisa-bisa. Wa dzalika bihasabid dzaka wal baladah. Kenapa bisa berbeda-beda? Yang demikian dari ukuran kecerdasannya dan kebodohannya. Wasani yang kedua, nah ini yang cakep nih. Yahsulu bijudin ilahiyin. Orang bisa berakhlak dengan sebab apa? Dengan jud, dengan anugerah dari Allah. Ini yang saya bilang kemarin nih. Ya, startnya beda. Kalau orang yang memang kagak ada bakat sama sekali, itu dari nol. Tapi ada orang anaknya wali, anaknya kiai, anaknya orang soleh,
itu kadang startnya duluan dia. Dia udah 60, tinggal nerusin dikit doang jadi wali. Nerusin dikit doang hatinya bersih gitu. Kalau kita emang tinggalnya di pinggir laut, orangnya keras, bapaknya kang mabok, ibunya biduan, nih pamannya apa kemarin tukang organ. Ibaratnya kan bukan nol lagi, minus kadang-kadang tuh. Kita ngelawan dulu nih musuh-musuh baru bisa ke titik nol gitu. Gitu. Nah, jadi jalannya beda tuh. Nah, yang kedua ini tadi apa? Bisa munculnya fadilah dengan sebab anugerah dari Allah. Nahwu contohnya an yuladal insan, seorang manusia itu dilahirkan. Ya. Kemudian afwan tadi kelewat ya. Fayasira bighairi muallimin. Dia enggak punya guru. Ya. Tapi menjadi apa tuh? Alim. Maka jadilah ia bighairi muallim, tanpa guru seorang alim. Ada gak gitu? Ada. Ya. Ada di pondok-pondok tuh kadang cerita-cerita teman-teman. Ada anak kiai Gus siapa gitu. Dia kerjanya tidur, main. Tapi kalau ditanya jawab tahu. Gitu. Seperti siapa yang begitu? Contohnya Kak Isa ibni Maryam. Nabi Isa. Nabi Yahya bin Zakaria. Itu dua-duanya. Gak pakai guru itu. Wa kadza sairul anbiya, begitu juga seluruh nabi alladzina yang mana mereka hasalalahum, ada pada diri mereka minal ihatah, pengetahuan bihaqaiqil umur, akan hakikat segala sesuatu. Malam yahsul, apa yang tidak ada litullabil ulum, pada pelajar-pelajar ilmu bit ta'allum, dengan wasilah belajarnya itu. Enggak pakai belajar, namanya apa tuh? Laduni. Jadi ada orang yang memang dasarnya akhlaknya baik gitu. Ya. Wakila inna dzalika qad yahsul aidan li ghairil anbiya, ada yang mengatakan ini juga semua bisa hasil, bisa ada juga pada selain para nabi. Siapa itu? Wa humul ladzina yu'abbaruna anhum bil auliya, mereka lah yang disebut dengan gelar aulia. Aulia tuh mereka kadang-kadang dari kecil udah jadi wali. Gitu. Dari kecil udah alim. Enggak kayak ngaji tuh. Ya. Hazal an rizkun, ini adalah satu rizki dari Allah. La yumkin iktisabuhu bil juhdi, yang tidak mungkin dicapai, didapatkan dengan kesungguhan. Faman hurima zalik, maka siapa yang diharamkan dari rezeki seperti ini, falyajtahid, maka hendaknya dia berusaha. An yakuna minal fariqisani, menjadi kelompok yang tadi awal tuh, yang belajar tadi. Wal ya'lam, dan dia mesti tahu, ingat ya, dia mesti tahu, dia mesti sadar nuzul rutbatihi, rendahnya kedudukannya, an rutbati ulaik, dari kedudukan mereka. Artinya apa? Orang yang ngaji pakai usaha sama yang ngaji nggak pakai usaha, tinggian mana? Tinggian yang nggak pakai usaha. Itu pilihan Allah itu. Kita harus yakin ada orang semacam itu. Tapinya nggak segampang itu, bro. Orang bisa mendapatkan kedudukan itu. Nanti ujung-ujungnya kita yakin kayak Mama Gufran tuh. Ya. Nah ini orang ini laduni ini wa maqali itu. Ini bahaya. Falaisat takahul fil ainain kal kahli. Nah, ini cakep nih Imam Ghazali bilang. Falaisat takahul, kagak sama orang yang pakai celak mata di matanya. Kal kahali, ame orang yang murni sudah bercelak. Kan ada orang tuh yang emang dari lahir udah celak hitam di sini. Ame orang yang pakai apa tuh? Celak itu ya. Beda. Gitu. Dari lahir udah apa tuh? Udah mancung. Ame yang apa itu? Dimancung-mancungin, dia beda, jangan disamain dia tuh. Orang yang dari lahir udah alim, ame orang yang pakai belajar tuh ya. Wala yang bagi antas tab'idah, tapi jangan sampai ente menganggap mustahil an yakuna bitabi'i, bahwasanya ada pada tabiat ya, fi mabda'il fitrah, pada permulaan fitrah, minal ulum ma yahsulu bi ghairi ta'allumin, apa yang ada tanpa belajar. Artinya apa? Kita jangan merasa aneh kalau ketemu orang model begitu, yang pinter tanpa belajar. Jangan aneh. Ya. Wa an yakuna bi khilafi, ada juga yang selainnya, selain daripada itu. Ya. Fayasiru aliman bil judi wal iktisab, dia jadi alim gara-gara apa? Dia gara-gara usaha dan nyari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kama tu syahid zalika fil ahlak. Nah, ente juga akan temukan itu pada ahlak. Ilmu ada yang laduni, ahlak juga ada yang laduni. Jadi emang di dasaran udah tawadu gitu. Dasaran udah ikhlas, dasaran udah dapat apa zuhud dan sebagainya. Itu laduni dari Allah.
gitu ya. Makanya nggak heran ada anak kecil jadi wali itu ya. Bahkan katanya Habib luar Batang dari muda udah jadi wali. Dari kecil aja jadi wali itu ya. Kenapa? Itulah yang disebut dengan fadlan wajudan mana tuh ya. Waruba sobiyin, terkadang seorang anak kecil yukhlaku sadiqul lahjah, diciptakan oleh Allah omongannya cakep. Ya, omongannya jujur. Jujur omongannya. Sakhiyan, dermawan. Tuh, dari kecil tuh udah ngasih orang. Saban dikasih orang lagi tuh. Dia enggak pelit, ada anak kecil pelit, ada enggak anak kecil pelit? Ada. Ini enggak dikasih orang. Jarian, berani orangnya. Tuh. Ada yang begitu. Padahal umumnya anak kecil apa? Penakut, disuruh maju nangis, ketemu orang nangis. Ini enggak berani sama orang. Wa rubbama yukhlaqu bi khilafih, dan terkadang diciptakan lain dengan itu. Wa dzalika yahsul bit ta'dib wa tarbiyah. Yang demikian itu bisa hasil dengan sebab apa? Dengan sebab pendidikan dan tarbiyah. Fa idzan al fadilah, maka kesimpulannya keutamaan atau akhlak itu terkadang tahsulu bit tab'i, itu adanya dengan sebab tabiat dasarnya. Wa tauran bil i'tiyadi, kadangkala datang dengan pembiasaan. Wa maratan bit ta'allumi, kadangkala datang dengan sebab belajar. Faman tadhaharat fi haqqihil jihatus salas, maka siapa yang nampak jelas pada dirinya tiga hal tadi, hatta sarada fadilatin, sampai dia itu menjadi orang yang punya fadilah baik secara tabiat, secara pembiasaan, secara pelajaran, fahuwa fi ghayatil fadilah, maka itu orang berada pada puncak fadilah. Ya. Dia ini kayak siapa nih? Mungkin kayak Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin. Dari kecil, dari lahir, dari bayi udah nggak mau makan nyusu ketika puasa. Bayangin coba siapa orang yang dari bayi udah nggak mau batalin puasa tuh ya. Syekh Abdul Qadir Jilani secara tabiat beliau itu memang udah dapat fadilah, udah diulang-ulang dilatih sama dia dan juga belajar lagi. Ini ghayatul fadilah, puncaknya fadilah. Begitupun wa man kana radlan min hadhil jihatis salasah fahuwa fi ghayatil razalah. Siapa orang yang meninggalkan tiga tadi, maka dia berada pada puncak kehinaan. Wa bainahuma fi rutbati man ikhtalafat bihi hadhil jihad. Di antara keduanya ada tingkatan yang diperselisihkan daripada sisi arah tersebut ya. Wallahu alam biswab. Ya begitulah ya gambaran bagaimana seseorang mendapatkan akhlak yang mulia. Ada yang memang bawaan lahir, ada yang memang dibiasain, ada yang memang dengan cara belajar tuh ya. Jangan sampai enggak ngambil salah satunya. Wallahu alam biswab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.